wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Evanulinda, mahasiswa ekstensi nurse di UIMA. NPM saya 8210-1086. Di sini saya akan mencoba membuat video tentang tahap Leopold 1 sampai tahap 4 dan juga tentang pemeriksaan DJJ denyut jantung janin dengan menggunakan Lynec. Baiklah, sebelum kita memulai untuk tindak pemeriksaan Leopold ini tahap 1 sampai tahap 4, kita jangan lupa untuk privasi pasiennya kita tutup hordengnya, kiri kanan horden tutup, dan juga selimut kita tutup sampai seperti ini. Lalu sebelum kita tindakan, kita jangan lupa cuci tangan dulu. Cuci tangan dengan hand sanitizer dan melangkah ya. Selamat sore Ibu Fitri. Gimana kabarnya? Baik. Baik ya. Di sini perkenalkan, saya Suster Eva. Di sini saya akan memeriksa kandungan ibu ya. Tahapnya ada 4 tahap, yaitu pemeriksaan tahap Leopold 1 sampai 4, dan untuk mendengarkan juga nanti denyut jantung dede bayinya. Apakah ibu bersedia? Bersedia. Ya. Kita mulai sekarang ya. Kita mulai dari tahap 1 ya. Leopold 1 untuk menentukan tinggi fundus uteri dan umur kehamilan ibu ya. Caranya kita tekan kiri kanan perut ibu, lalu kita raba di sini fundus uterinya, berapa umur kehamilannya. Lalu setelah kita tahu di sini letak fundus uterinya tingginya, nanti kita menggunakan meteran diukur dari simfisis pubis sampai ke fundus uteri. Gunanya ini untuk menentukan umur kehamilan ibu berapa minggu ya atau berapa bulan. Dan selanjutnya akan masuk ke tahap 2. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pemeriksaan Leopold tahap 2. Leopold tahap 2 ini caranya masih sama seperti Leopold 1. Kita menghadap ke posisi ibu dan tangan kita letakkan di pinggir kiri dan kanan. Tujuannya di sini gunanya untuk mengetahui punggung janin ada di sebelah mana. Nanti kalau sudah ketahuan punggung janin, gunanya untuk memeriksa denyut jantung janin. Dan apabila kita pegang seperti ini dan agak mendorong dengan pelan ya, kita biar bisa merasakan apakah itu bagiannya lurus. Kalau lurus biasanya itu punggung janin. Kalau di sini bagiannya agak menonjol, itu bagian kakinya janin ya, bagian terkecilnya janin itu kaki. Nah, setelah kita merasakan seperti ini, kita sudah tahu posisi punggung janin itu di bagian kanan. Kalau kita raba dia lurus ya. Nah, kalau dia ada di punggung kanan, maka otomatis kita letakkan alat kita ini namanya Lynec. Kita periksa di sini, nanti ada penjelasan selanjutnya ya. Nah, kita sudah tahu nih mana punggung janinnya berada sebelah kanan, yang sebelah kirinya adalah bagian terkecil dari bayi. Sudah pemeriksaan Leopold 2-nya, kita masuk ke Leopold tahap 3. Kita periksa lagi ya Ibu. Di sini Leopold 3 ini gunanya untuk menentukan apakah bagian terbawah dari janinnya sudah dari janin terhadap ibu ini udah posisinya seperti apa. Kita periksa ya. Nah, caranya seperti kita pegang di atas simfisis ini, kita tentukan apakah yang kita pegang ini rasanya itu melenting, keras ya, dan bulat. Jika kita teraba di sini melenting, keras dan bulat, itu tandanya kepala ya, kepala janin, kepala dede bayinya. Jika kita raba seperti ini, dia itu lunak itu tandanya adalah bokongnya bayi. Nah, selesai pemeriksaan Leopold 3, kita masuk ke tahapan selanjutnya, yaitu Leopold 4 ya. Baiklah, kita akan masuk ke pemeriksaan Leopold tahap 4. Kita mulai Ibu ya. Cara Leopold 4 itu kita posisinya membalik membelakangi ibu ya, seperti ini.
Lalu kita pegang sisi kiri dan sisi kanan perut ibu, kita pegang seperti ini, kita raba. Nah, kalau kita raba dia itu tidak masih menyatu seperti ini tangan kita, itu dia berarti konvergen, artinya dia belum masuk ke bawah panggul ya, seperti itu. Tapi kalau kita raba di sini tangan kita tidak tidak bisa meraba lagi, artinya kepala bayi sudah masuk panggul atau hipergen. Nah, gunanya ini Bu, tujuannya untuk mengetahui dedek bayinya itu sudah masuk ke kepala panggul ibu atau belum, seperti itu Ya, apakah ibu sudah mengerti? baik. Baik ya, lumayan ya Bu ya. Ya. Ya sudah ya Bu. Nanti akan saya lanjutkan ke pemeriksaan selanjutnya untuk memeriksa denyut jantung dedek bayinya ya. Baik. Sekian Ibu, mari. Selamat sore Ibu. Sore. Saya dengan Suster Eva datang kembali ya Bu ya, untuk melakukan pemeriksaan tahap selanjutnya, yaitu untuk memeriksa denyut jantung janin menggunakan alat ya. Pakai Ibu bersedia? Bersedia. Baik Bu, saya cukupkan sesuai dengan hand sanitizer ya. Sebelum melakukan tindakan kita terlebih dahulu caranya dengan langkah dan hand sanitizer. Lalu baik Ibu, bisa kita mulai? Boleh. Boleh ya. Kalau untuk pemeriksaan denyut jantung janin ini, posisi kita menghadap membelakangi ibu ya. Dan kita sebelumnya sudah melakukan pemeriksaan Leopold 2, kita sudah tahu punggung janin itu ada di sebelah kanan. Nah, setelah itu kita menggunakan alat namanya Lennep seperti ini. Sambil kita mendengarkan denyut jantung janinnya, kita raba juga nadi radialis ibu seperti ini ya. Gunanya untuk memeriksa, menyocokkan apakah denyut jantung janinnya bunyinya apakah sama dengan nadi ibu. Jika sama dengan nadi ibu, maka ini bukanlah denyut jantung janin, melainkan nadinya pasien sendiri, nadinya ibunya ya, seperti itu. Kita dengarkan denyut jantungnya, itu mulai dari jumlah normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Dengan menggunakan jam ya, kita dengarkan 1 menit. Dan kita harus mengetahui juga iramanya teratur atau tidak. Kita pegang seperti ini. Nah, setelah kita dengarkan bunyinya denyut jantung janinnya tidak sama dengan nadi ibu, maka itulah denyut jantung janin yang sesungguhnya. Setelah kita tahu jumlahnya, lalu kita rapikan alat dan kita dokumentasikan di buku catatan perkembangan perawat. Ibu sudah ya, dedenya sehat, denyut jantungnya 146 kali per menit. Ibu tidak usah takut, itu normal ya Bu. Terima kasih. Sehat-sehat ya sampai lahiran ya. Terima kasih Bu. Iya, sama-sama Ibu. Assalamualaikum.